Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian, NIM 2018-51040, kelas 6B. Tugas lab 3.53.7, membuat unit test di Python. Latar belakang unit testing. Unit testing adalah pengujian fungsional yang terperinci pada dari potongan-potongan kecil kode, garis, blok, fungsi, kelas, dan komponen lainnya secara terpisah. Framework pengujian ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan Anda membuat pernyataan tentang kondisi yang dapat diuji dan menentukan apakah pernyataan ini valid pada suatu titik dalam eksekusi. Contoh framework pengujian di Python ada PyTest sama unit test. PyTest otomatis mengeksekusi skrip apapun yang dimulai dengan test underscore atau diakhiri dengan test.py. Dalam skrip itu secara otomatis menjalankan fungsi apapun yang dimulai dengan test underscore atau test underscore. Kita dapat menguji unit potongan kode dengan menyalinnya ke dalam sebuah file, mengimpor PyTest, menambahkan fungsi pengujian dengan nama yang tepat, menyimpan file di bawah nama yang juga dimulai dengan test underscore, dan menjalankannya dengan PyTest. Unit test, kerangka kerja yang paling kecil menuntut sintak yang berbeda dari PyTest. Untuk unit test, Anda perlu membuat subkelas dari kelas test case bawaan dan menguji dengan mengganti metode bawaan atau menambahkan metode baru yang namanya dimulai dengan test underscore. Langkah-langkah, langsung ke langkah 2, explore framework unit test. Python menyediakan framework untuk pengujian namanya unit test dengan menggunakan library standar. Kalian bisa mengeksplor framework ini di Google atau YouTube dengan menuliskan referensi kata kunci Python Unit Test Framework, karena di bawah ini akan ada beberapa pertanyaan. Jawab. Kelas unit test apa saja yang digunakan membuat pengujian individual? Modul unit test menyediakan kelas dasar, test case yang dapat digunakan untuk membuat kasus pengujian baru. Bagaimana runner pengujian mengetahui metode yang merupakan pengujian? Metode yang namanya dimulai dengan test underscore memberi tahu runner pengujian tentang metode yang dites. Langkah pertama, perintah yang dapat digunakan di unit test dapat ditambahkan. Kita coba Python. Seperti panduan unit test. Selanjutnya, pertiga pengujian function di Python dengan unit test.
Pada bagian ini Anda akan menggunakan unit test untuk menguji fungsi yang melakukan pencarian rekursif dari objek JSON. Fungsi tersebut akan mengembalikan nilai berupa key tertentu. File yang akan Anda butuhkan adalah recursive JSON search.py test_data.py test_JSON search.py. Langkah pertama, review file test data.py. Buka file test_data.py di direktori lab. Oke. Data JSON ini tipikal data yang dikembalikan melalui panggilan ke Cisco DNA Center API. Data sampel cukup kompleks untuk dijadikan pengujian yang baik. Misalnya, ia memiliki jenis dictionary dan tipe list yang berselang-seling. Kita coba. Tes database. More test. Data total. Selanjutnya langkah kedua, buat function JSON search yang nantinya akan dilakukan pengujian. Function ini membutuhkan parameter input berupa key dan objek JSON dan akan dikembalikan list key yang cocok dengan pasangannya. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk mengimpor data pengujian terlebih dahulu, kemudian mencari data yang cocok, variabel kunci dalam file test_data.py. Jika menemukan kecocokan, itu akan menambahkan data yang cocok ke daftar. Itu
print fungsi di akhir mencetak konten untuk daftar untuk variabel pertama K1 sama dengan issueMarray. Agar lebih mudah, Anda bisa membuat function ini di Visual Code. Text editor. Pertama, open file. Unit case. Kita copy. Import. If repeat session if repeat
return red file print if for if kemudian running dengan menjalankan perintah ini. Save. Salah. Jika tidak error, maka fungsinya akan menampilkan output, artinya listnya kosong. Open test kemudian one output motif isu ini network device 10.10.10 20.28 unreachable config. Langkah 3, buat beberapa unit tes. Open JSON-py. Lalu tambahkan kode untuk memuat JSON. Pada video tolong jelaskan ketiga metode yang digunakan melakukan pengujian function sort tersebut. Fungsi pertama, jika pencarian ditemukan, maka list tidak boleh kosong. Fungsi kedua, jika pencarian tidak ditemukan, maka return kembali ke empty list
Jika list, maka return list lagi. Tambahkan metode unit test.main. Unit test.main. Langkah keempat, jalankan dan lihat hasilnya. Jalankan. Tes. Oh, Citrina. Berikut merupakan hasil run dari codingan di atas. File not found. Back. File test.json set.py dan 11 in test get data is not true. Setelah di run, outputnya ada list kosong, F tadinya lolos tes, dan F menunjukkan test file. Metode pertama tes dropback file not found. Second test file. Jalankan unit test dengan perintah repose .v, lalu perhatikan hasilnya untuk membuat daftar setiap pengujian dan hasilnya. Jalankan script lagi di bawah unit test dengan opsi repose. Anda akan menemukan ekstensi untuk script test. Anda dapat melihat bahwa ujian Anda metode gagal atau violate.
ke terminal, kita coba Python. Trade ini tes JSON set. Oh, salah. Nah, oke. Fungsi pivot gagal. Jadi fungsi tes search not found ini gagal karena nilainya false, harusnya true. Langkah 5, selidiki dan perbaiki kesalahan pertama dalam script di script berikut ini. File sama dengan salah. Simpan dan lanjutkan. Simpan dan jalankan. Oke. Salah. Save. Coba. Oke. Langkah 6, run the test kembali dan lihat jika masih ada yang error. Jalankan perintah. Perintah tes tujuh summary. Oke, sudah. Buka file tes dan cari summary yang merupakan nilai untuk K1. Anda harus menemukannya 2 kali, tetapi hanya sekali dalam objek data JSON. Tetapi jika Anda mencari nilai K2, yaitu Anda hanya akan menemukan di bagian atas yang ditentukan karena tidak ada dalam data JSON. Cek. Tes ketiga adalah memeriksa untuk memastikan tidak ada komentar. Tes ketiga menyatakan kunci harus tidak ditemukan, harus mengembalikan daftar kosong, namun fungsi tersebut mengembalikan daftar yang tidak kosong.
Langkah ketujuh, selidiki dan perbaiki kesalahan kedua dalam script recursive JSON-Search.py. Tinjau kembali kode recursive JSON-Search.py. Perhatikan bahwa red file sekarang menjadi variabel global setelah Anda memperbaikinya di langkah sebelumnya. Ini berarti nilainya dipertahankan di beberapa pemanggilan fungsi JSON search fungsi. Untuk mengatasi masalah ini, bungkus atau wrap fungsi JSON search dengan fungsi luar, lalu hapus fungsi JSON search yang sudah ada dan ganti dengan fungsi refactor di bawah ini. Tes data JSON search. Oke. Fundamental dev thread file. For salah. Oke, sih. Dev function oke. If oh ganti function function simpan dan run. Python masih violet.
dan 3 tes error. Cek lagi, berhasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.